Halo, selamat malam teman-teman. Maaf ya, aku tadinya mau nggak bikin kelas karena lagi nggak enak badan. Tapi aku izin ini aja matiin video ya. Suaranya kedengeran kan? Kedengeran Mas. Oke. Nah, teman-teman aku apa namanya absen dulu ya. Sebenarnya malam ini ada apa pagelaran menonton pesta babi di M Block. Tapi kalau dalam perjalanannya kalian pada ini gak sih follow akunnya Indonesia Baru? Di situ ada info kalau mereka ada, sebenarnya bukan mereka sih, kalau ada yang menggelar nobar gitu. Sehingga teman-teman bisa daftar untuk ikut nobar itu. Mungkin ini sih Miss, biasanya tuh yang kalau di Instagramnya tuh yang nandain tuh banyak tuh ngadain nobar, cuman mungkin nggak kecek terus-terusan karena nggak di-repost oleh akun utamanya, jadi nggak muncul kalau ada di M-Block Em, hari ini. oh iya, ya mungkin nggak se ini saya apa namanya. Tapi nanti tolong dicek ya teman-teman ya. Untuk sementara misalkan teman-teman bisa ngaktifin ya setiap kali ada feed baru gitu misalnya teman-teman dapat infonya gitu kan bisa di setel seperti itu yang nanti disesuaikan sama waktunya teman-teman yang mungkin hadir aja misalnya kayak oh hari dan jam ini saya bisa gitu dan ini masih berlaku sampai artinya sampai mereka masih muter film itu saya berharap teman-teman ini kan kita belum masuk UTS juga ya masih belum masuk hampir pertengahan semester. Kalau misalnya masih memungkinkan, kan ini kita kelasnya masih panjang, jadi ya sepanjang kelas ini masih berlangsung, saya berharap teman-teman bisa nonton. Jadi tuh yang saya tawarkan adalah kalau yang berhasil nonton ya, setara dengan sebenarnya sih setara dengan satu pertemuan dan juga sebenarnya nilai tugas, fair nggak? Kalau coba kita lihat kemungkinannya ya teman-teman mungkin nggak nonton itu sih akan ada nilai khusus karena buat saya itu penting banget teman-teman bisa nonton gitu ya kabarin aja kalau ada yang waktunya sesuai gitu ya nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan boleh sampaikan langsung ke saya kalau pas kita ketemu kayak gini atau sampaikan lewat Irul sekarang saya absen dulu ya Adisti ada Elza Hadir, Miss. Yunita Hadir. ya Kairo ada Mahesa Hadir Mas. yang Fakih ada Nadia, Hadir, Miss. okay. Rizky Agusta, Hadir, Miss. Shelby, Hadir, Miss. Shirley, Hadir, Miss. Kalita. Hadir, Miss. Okay.
Saya mau kita nggak lama-lama nggak apa-apa ya. Saya mau share ini. Soal kan waktu itu ditanya sama Rizky, tapi ini masih dalam proses ya karena baru tadi pagi rapat sebenarnya ada kayak format yang baru. Tapi saya share ya teman-teman ya. Share screen. Mana nih? Agak lambat ini. Di tempat saya sih yang aslinya udah saya bikin slideshow. Tapi kayaknya nggak berubah di tampilannya teman-teman. Bahkan saya udah geser nih. Saya sudah geser slide maksud saya. Bukan ini slide-nya. Tapi nggak berubah. Ya kan? Coba lagi. Iya, Miss, nggak berubah. Mm-mm. Nah, jadi ini ujiannya. UTS-nya itu berupa paper tertulis sama ujian lisan. Kenapa ujian lisan? Untuk mengkonfirmasi apa yang teman-teman tuliskan sih. Karena kan saya berharap teman-teman tidak menggunakan AI atau tidak meminta bantuan apapun untuk mengerjakan, gitu ya. Jadi kemudian ada ujian lisannya. Nah, ujian lisannya itu uh, pada saat kalau nggak salah nanti teman-teman ujiannya di pekan kedua Mei. Tanggal 13 sampai 23 apa ya? Jadi di jam itu, di jam ujian, semoga bisa ya. Kan ada 10 aja sih. 10 anak. Semoga kekejar ya. Anggaplah 10 menitan lewat-lewat dikit. 2 jaman ya harusnya. Kalau sampai jam 9 ada 2 jam setengah. Bisa sih, teman-teman. Jadi ujian lisannya adalah di hari ujian. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Berarti soalnya tuh maksimal udah minggu depan udah ada gitu ya, Mas? Sekarang saya mau kasih eh, apa bahannya sih. Jadi ini soalnya. Film ini ada di YouTube. Sepertinya saya pernah sampaikan juga di saat kita jumpa minggu lalu apa ya? Oke. Ngapain? Nih. Jadi nanti dibagikan. Cuma kira-kira ada gambarannya kayak gini teman-teman. Itu artinya apa sih? CPL, S5, P1, KU1 gitu. Apa kaitannya sama ini? Kenapa ini ditanya bagaimana gambaran keberagaman di Indonesia? Ya, salah kan nulisnya. Kenapa film Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Asa? Salah. Bentar, film yang tadi.
Film yang tadi itu. Film ini. Ya, Peggy. Siap, 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 siap. Kalian bisa sambil cari filmnya di YouTube. Kasih tahu saya ketemu apa enggak ya. Bineka Tunggal Asa. Saya taruh di chat ya. Di chat. Eh, Oke. Ketik di sini kalau kalian menemukan ya. Aman kalau ketemu. Eh, Watchdog. Teman-teman boleh lihat dulu sebentar filmnya ya. Kan di situ banyak situs-situs yang ada kaitannya dengan ritual yang akhirnya kan sulit untuk diakses karena untuk datang ke sana kan otomatis harus bayar karcis, bayar apa. Ya dampaknya artinya kan kita untuk mengakses tempat-tempat ritual itu kan dibatasi kan berarti. Melakukan penertiban garing penyegalan terhadap pembangunan sarana keagamaan aliran Ahmadiyah di sekitar Masjid Al-Furqan. Itu orang Ahmadiyah katanya harus disate katanya. Harus disembeli katanya seperti ayam negeri katanya. Oh, iya sembah-sembah begini. Buat kita dah. Sembah apa? Nguni dalia kami dia sembah apa? Ritual apa ngana mama? Jadi bukti ngana pe kekacauan. Lalu ada acara pesta
duka itu di orang rupa ja apa orang penghayat soal laroma. Orang bilang laroma lalan rondor nalesung, lalan rondor maut. Ada yang dipukul fisik dan sebagainya, diludahi, ya kita diiring keluar gitu. Tantangan kita, menurut saya KBB ini tantangan kita, menurut saya KBB ini akan makin consolidated di Indonesia ya, koalisinya juga makin consolidated, tetapi tantangannya juga tidak makin melemah ya. Ya apa ya, mungkin ini pemerintah pusat sebenarnya, dalam arti negara secara umum ya, beri kesempatan kepada korban ini untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sejak Amerika Serikat menyerang Irak, kan di situ banyak situs-situs yang ada kaitannya dengan ritual yang akhirnya kan sulit untuk diakses, karena untuk datang ke sana kan otomatis harus bayar karcis, bayar apa. Ya dampaknya artinya kan kita untuk mengakses tempat-tempat ritual itu kan dibatasi kan, berarti Melakukan penertiban garing penyegalan terhadap pembangunan sarana keagamaan aliran Ahmadiyah di sekitar Masjid Al-Furqan. Itu orang Ahmadiyah katanya harus disate katanya. Harus disembeli katanya seperti ayam negeri katanya. Dia sembah-sembah begini. Buat kita dah. Sembah apa? Muni dah lihat kami dia sembah apa? Coba mau ritual apa dengan apa? Jadi bukti ngana pe kekacauan. Kalau ada acara pesta duka itu di orang rupa ja apa orang penghayat soal laroma. Indonesia, rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa. Demikian pula dengan keragaman agama dan kepercayaan masyarakatnya. Kubah masjid, puncak gereja, pura kuno, hingga situs suci lokal adalah terjemahan iman terjalin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal yang terjamin secara konstitusi dalam melaksanakan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dia sembah-sembah tuh begini. Buat kita dah. Sembah apa? Nguni dah lihat kami dia sembah apa re? Ritual sembah apa re ngana mama? Jadi bukti ngana pe kekacauan. Kepolisian dan Satpol PP desak agar jemaah Ahmadiyah yang ingin menggelar jalsa salana untuk tidak digelar. Melakukan penertiban garing penyegalan terhadap pembangunan sarana keagamaan aliran Ahmadiyah di sekitar Masjid Al-Furqan. Jaminan yang masih dianggap oleh sebagian masyarakat jauh panggang dari api. Tuhan yang menciptakan semesta, biarkanlah kami melangkah di jalan yang lurus, yang penuh kebenaran. Janganlah kiranya biarkan kami menapakkan kaki di jalan yang bengkok, penuh kebohongan. Kasihanilah kami, berikanlah kami kekuatan tubuh yang sehat setiap hari. Buatlah kami berlaku sebagaimana manusia harus berlaku dan mencintai sesama manusia, sebab kami semua sama saja. Ini adalah petikan ajaran kepercayaan Malesung yang biasa dilantunkan dalam setiap pelepian atau upacara sepekanan. Para penghayat setiap pelepian atau ajaran kepercayaan Malesung yang biasa dilantunkan dalam setiap pelepian atau upacara sepekanan. Para penghayat Malesung menyelenggarakan upacara ini secara berkelompok setiap 1 minggu sekali, termasuk Selvi Tombugu dan sejumlah warga penghayat Malesung di desa Saya ulangi Tandiang, lagi ya, karena Minahasa ternyata gagal. Selatan. Kalau di tempat saya bentar ya, sekarang malah kayak Sulawesi Utara. Nama saya Selvi Tombuku alias Siti. Oh, apo si Mak Tiara rapiteng si owaku anyo. Namun stigma sesat terhadap kepercayaan Malesung kalian masih dengar menjadi suara saya pemicu nggak? bagi Masih, Miss. Masih, Miss. Tapi layar saya hitam ya. Maksudnya Iya. saya berbagi layar, layarnya hitam. Iya. Iya, Miss. Betul. Oke, sebentar ya. sejumlah orang yang berupaya menghancurkan Wale Paliusan milik penghayat Malesung. Tapi anak sudah tahu. Sebentar aja menyembah batu. Kok nggak anak datang? Oh ya. Sebentar aja menyembah batu. Kok nggak anak datang? Oh ya. Sebentar aja menyembah batu. Kok nggak anak datang? Iya, sudah dapat lihat tuh dia. Aduh, kasihan. Selvi menjadi salah satu saksi penyerangan terhadap Wale Paliusan ini pada bulan Juni 2022. Buat kita, kalau kita yang tua, kalau tua rajin ibadah, tua rajin ibadah, percaya Tuhan tua, percaya Tuhan. Orang kuat Birista. waktu itu tuh orang mau datang Manimpang tuh waktu dari pusat datang, dari kementerian datang. Orang mau datang Manimpang karena so pulang tuh tamda apa. Kage-kage dia muncul, dia bilang dia mau datang bongkar tuh tanpa ini. Karena kata ini rumah ini torang dah bikin gereja setan. Pak cerita apa tuh orang dua mesti cerita. Pasca penyerangan, Selvi masih mengalami persekusi, tidak hanya dari tetangga, tapi juga dari pemuka agama setempat. Salah satu bentuknya adalah tapi juga Wale Paliusan sekali menyelenggarakan termasuk. Salah satu bentuknya adalah cibiran saat ada acara sosial warga. Kalau ada acara pesta, duka, itu tuh orang rupa aja apa orang penghayat.
soal La Roma. Orang bilang La Roma lalan rondor malesung. Lalan rondor malesung. Lalan rondor maut. Kan katu waktu itu nyanda ada isi tuh soal torang pe kepercayaan. Nah, itu kita bagi nih. Aduh, so ada kita pe maksud mau bikin kartu keluarga ini perubahan. Maksudnya orang so di apa? So di kepercayaan. Soalnya nak di KTP yang kartu keluarga yang sebelumnya, iyo. Nah, kon orang bilang begini, oh belum kata ada apa kata, ada apa di, saya bilang tetap so ada. Coba buka di apa, tetap so ada tuh itu. Sama sekali dorang nggak mau layani, no. Dorang bilang, ya kurang babaku tolak dan begitu di kantor. Orang nggak mau. Coba buka di apa, tetap so ada tuh itu. Sama sekali dorang nggak mau layani, no. Dorang bilang, ya kurang babaku tolak dan begitu di kantor. Nama saya Iswan Sual. Saya adalah Ketua Lalang Rondor Malesung atau biasa disebut La Roma, salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Sulawesi Utara. Iswan menyatakan bahwa situasi yang terjadi di Tondei merupakan salah satu dampak dari mulai terbukanya anggota La Roma untuk beribadah. Padahal ini merupakan respon dari penghayat La Roma terkait kebijakan pemerintah yang menjamin para penghayat untuk bisa mengakses hak kewarganegaraan. Memang di tahun 2016 itu organisasi itu muncul sebetulnya reaksi terhadap peraturan pemerintah. Kebijakan yang sepertinya sudah memberikan jaminan, keluasan. Apalagi di tahun 2017 kan penghayat yang memang hanya mau menghayati ajaran leluhur itu dibuktikan dengan KTP-nya yang sudah penghayat. Itu kan Ini ada. pertanyaannya. Tahun 2000. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama harus nonton. Setelah nonton baru jawab ini. Saran saya sih ya ditonton, jangan dipercepat atau sebenarnya bisa saja minta ya Anda harus nonton lah intinya. Supaya bisa menjelaskan dengan utuh. Dan teman-teman boleh menyertakan sumber-sumber lain untuk menguatkan argumen teman-teman saat menjawab. Sumber-sumber lain itu adalah buku, artikel jurnal gitu ya, atau artikel di media massa. Itu boleh untuk menguatkan argumen saat teman-teman menjawab ini. Jadi selain dari film, bukan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya, saya kasih contoh katakanlah saat menjawab, misalnya seperti yang digambarkan di menit keberapa atau scene apa gitu ya, untuk misalnya menguatkan ketika teman-teman mau menjelaskan sesuatu. Izin nanya nih. Iya. Berarti dibuat PowerPoint aja gitu. Nanti misalkan kita capture, terus
Tadi Enggak, datang. ini paper. Paper aja, berarti dijelaskannya dari papernya nanti. Iya, jadi kenapa teman-teman butuh untuk punya argumen, karena ini nanti dalam bentuk paper yang kemudian ada 2 pertanyaan besar ya, sama ada 1 pertanyaan lagi. 2 soal besar, setiap soal punya anak kayak yang tadi tuh ya. Ini kan berarti ini paper dan ujian lisan. Papernya itu bobotnya 60%, 30 dari yang soal pertama nonton film itu tadi, nanti yang 30% lagi dari soal kedua. Terus terkonfirmasi dari lisan. Lisan itu buat nambahin. Miss mau izin nanya, Iya, Altalita. berarti intinya tes lisan, ujian lisan ini tuh kita kayak bukan mempresent kali ya, menjawab isi dari paper kita tuh seperti apa gitu ya, Miss? Iya, jadi nanti saya pasti udah baca dulu papernya. Terus Oke, kayak oh Talita jawab begini, bisa dielaborasi lagi nggak? Apa sih yang kamu maksud dalam kalimat ini misalnya ya? Kalau memang ada yang belum jelas kayak gitu. Makanya nanti saya mesti lihat sih kayak teman-teman ngumpulinnya kapan. Mungkin juga kita tidak bertemu di jam itu ya. Nanti kita lihat ya. Teman-teman ngumpulinnya kapan. Itu kalau nggak salah sih waktunya 2 minggu. Nanti saya lihat lagi deh jadwalnya ya. Kalau itu 2 minggu misalnya Senin pertama teman-teman ngumpulin atau gimana nanti saya kasih tahu. Tapi kan artinya kalau udah dikasih soalnya, minimal nih soal yang pertama ya, teman-teman udah bisa jawab. Sudah bisa mencicil. Kayak gitu. Jadi pasti pertanyaan ujian lisan nggak jauh dari sini sih. Nah, pertanyaan kedua adalah soal ini. Soal kedua, bukan pertanyaan kedua, maaf. Soal kedua ada di sini. Ini adalah tulisan Pulitzer ya. Tulisan yang didukung oleh Pulitzer terkait atau tentang warga yang terancam tenggelam di pesisir Jawa. Sebenarnya yang terancam tenggelam tidak hanya warga Pantura, tapi kenapa kemudian BBC ngangkat ini? Karena di sini dijelaskan bahwa selain ada penurunan tanah alamiah, pemerintah membuat penurunan tanah ini makin cepat lantaran mengizinkan pembangunan proyek strategis nasional berupa kawasan ekonomi khusus dan proyek-proyek lain di pesisir Jawa. Ada 3 series tulisan di sini. Saya kopikan ya. Udah kelihatan kan? Bencana lingkungan di Pantura Jawa, warga perlahan tenggelam di kampung sendiri. Ada videonya juga kalau teman-teman mau nonton. Tapi di sini ada 3 series tulisan. Ekosida Pantura, bagaimana konversi lahan tani ke industri membunuh mimpi swasembada pangan. Kong kali kong yang menggerus ruang hidup warga pesisir utara Jawa, sama pengembangan industri ancam pesisir utara Jawa makin cepat tenggelam. Banjir sudah puluhan tahun, ini pembiaran sistematis. Apa yang mau ditanyakan dari series tulisan soal bencana lingkungan di Pantura Jawa dan warga
perlahan tenggelam, Anda akan diajak berkenalan dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Ini kan ada tokoh-tokoh yang ada di sini ya. Kita coba buka salah satunya. Nah, dari tulisan ini, Anda diajak mengenal budaya warga pesisir. Warga pesisir. Mereka kerjaannya apa sih? Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari situ Anda kemudian mencoba mencari apa value-nya mereka, apa identitas budaya mereka, gitu. Apa deep structure-nya mereka dari tulisan ini. Kalau kemudian ada sumber-sumber lain yang menurut kalian menunjang jawaban kalian, juga dipersilakan. Tapi sumber utamanya adalah series tulisan ini. Sebenarnya kalau teman-teman ingat cerita-cerita saya, nanti dikaitin sama teorinya, Anda harus baca sih. Kemudian kelompok budaya ini bagaimana? Ada apa saja yang mempengaruhi mereka, gitu, dan seterusnya. Jadi kayak identitas pesisir tuh apa sih? Pekerjaan utamanya biasanya apa? Gitu. Nanti saya akan, kalau yang soal kedua itu pertanyaannya belum sempat saya tuliskan, tapi gambaran garis besarnya seperti itu. Jawabannya sih ada di sini ya. Jadi maksud saya adalah, gimana kalau tiba-tiba situasi membuat mereka harus keluar? Gimana ya jadi warga pesisir, terus tiba-tiba pindah jadi misalnya warga kota gitu ya, dan seterusnya. Itu kan pasti budayanya juga akan berubah. Emang budayanya di pesisir tuh seperti apa? Bagaimana mereka mempersepsikan tentang wilayah mereka yang tenggelam ini? Nanti saya breakdown pertanyaannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Gimana teman-teman? Miss izin tanya, Hmm, untuk jurnalnya itu untuk ya nanti dibuat 2 atau jadi 1, Miss? maksudnya? Untuk papernya itu sorry, untuk papernya nanti Oh, jadi dibuat. satu aja, Kelby. Oh, oke, Miss. Jadi kayak sebenarnya papernya itu benar-benar nggak ada strukturnya ya. Anda cuma kayak jawab satu, satu tuh berarti tentang film yang tadi. Dua, terus udah uraian. Oke, Miss. Terima kasih. Asal nanti di setiap itu ada daftar pustakanya. Kalau ada dari sumber lain ya, ada tambahan dari sumber lain itu ada daftar pustakanya juga ya. Yang lainnya sih strukturnya nggak usah ada daftar isi gitu, judul kan juga nggak usah. Yang penting ada nama, itu aja. Baik, Miss. Terima kasih. Makasih. Yang lain teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Miss, ini lebih ke request sih, Miss. Boleh nggak, Ya, Miss, deck-deck yang materi sebelumnya dibantu di-share dikit? boleh. Aku masukin ke Bik aja kali ya. Boleh, Salah Miss. ya? Makasih. Iya. Aku masukin link tulisan ini. Apakah teman-teman terima? Terima ya. Oke. Iya. Jadi ada 3 series tulisan. Nah, kalau ini kemudian sudah berbentuk soal, saya taruh juga di Bik.
beserta bahan-bahan sebelumnya ya. Ini coba. Oke. Sebenarnya sebentar. Tadi S5 yang saya masukin di soal, karena sekarang kalau dibilang OBE, aku juga lupa singkatannya. Tapi intinya S5 seperti yang terlihat di layar, ini capaian pembelajaran maksudnya. Soal 1 dan 2, tujuannya yang ini. Bagaimana kemudian teman-teman bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, pendapat, atau temuan orisinal orang lain. Kayak gitu ya. Ini sama nih, ini kan cuma ini S5 tuh itu. Terus nah, kenapa ada P1? P1 tuh ini, teori dan konsep utama dalam ilmu komunikasi. Antara lain, ya teman-teman belajar komunikasi lintas budaya, apa irisan antara komunikasi dan budaya, gitu. Terus dalam contoh soal 1 sebenarnya kan bisa terlihat ya, kalau kemudian balik ke ini. Anda ingat nggak soalnya apa? Sampai ke jadi sebenarnya sih ini, maaf ya, aku cepetin ke sini aja. Jadi ini sebenarnya kalau ke-7 tuh kan ada sampai khusus verbal dan non-verbal komunikasi. Komunikasi verbal dan non-verbal, ada kita bicara konteks, itu sih nggak masuk dalam soal ya. Jadi di soal sebenarnya cuma sampai sini. Sampai pembelajaran sesi 5 ya. Maksudnya ini konsep multikulturalisme. Kalau kita beragam, kayak gini-gini kan, perlu ada etikanya, dunia nggak milik sendiri, ini soal penggunaan komunikasi, bagaimana relasi komunikasi dengan budaya. Kemudian ini memahami deep structure, gitu ya. Bagaimana deep structure itu disumbang dari, gitu kan ya, pendahulu, dari keluarga, gitu. Di sini ada cerita-cerita kayak nggak cuma bisa ngelihat dari apa yang ada di permukaan, tapi juga harus riset mendalam tentang apa yang dialami oleh kelompok budaya itu sebelumnya, sejarahnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ini kita bicara soal perbedaan value, bagaimana kelompok budaya tertentu mempersepsikan sesuatu itu berbeda-beda, apa yang mempengaruhi, dan seterusnya. Dan kemudian kita bicara soal identitas. Nah, 2 soal itu berkisar di sini, teman-teman. Jadi materi ini, walaupun misalnya minggu depan saya akan berikan, tapi sifatnya hanya
tidak keluar di UTS. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Aman? Kalau nanti materinya diberikan, dalam pekan ini saya berikan sehingga ketika minggu depan ketemu, kalau ada yang tidak jelas, teman-teman bisa tanyakan. Gimana? Kawan-kawan? Jelas, Miss. Oke, makasih ya Nita. Coba ini di stop share. Baik, Rizky. Jadi yang penting pekan ini berarti kan kalian udah bisa nyicil sebenarnya ngerjain soal pertama. Ya soal kedua akan diberikan besok lah ya. Saya taruh di Bik ya. Terus bertahap bahan-bahan yang lain. Tapi yang penting teman-teman tahu targetnya apa. Tulis dengan kata-kata sendiri. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan yang rapi ya, margin kanannya tuh nggak berantakan, kayak gitu-gitu lah ya. Standar penulisan akademik, huruf besar, huruf kecil diperhatikan. Dan sumber-sumber lain itu diperbolehkan. Gitu. Nih contohnya nih. Kalau misalnya kalian katakanlah gini, ini nggak mungkin kalian jawab yang poin nomor 3 ini kalau kalian nggak kasih misalnya apa hal yang tergambar di film masih terjadi saat ini, kalau misalnya teman-teman bilang masih gitu ya, nah kan kemudian Anda harus menjelaskan jawaban Anda itu beserta dengan contohnya, dari mana contohnya, yang pasti kan Anda kemudian ngambil sumber lain. Misalnya artikel dari media ya kan, kalau itu memang masih terjadi. Karena ini kan harus kasih contoh yang konkret. Oke? Itu contohnya ya. Jadi pasti akan ada sumber-sumber lain sih. Aman ya, teman-teman ya. Aman, Miss. Baik, silakan Aman, nonton Miss. filmnya. Kemudian ya memang sih, makanya saya kasih dari sekarang. Mohon maaf ya, yang harus kalian tonton itu durasi 1 jam film itu, yang Bhinneka Tunggal Asa. Terus ya ada juga yang BBC ya, kalian nggak nonton dalam waktu sehari ya, sama ada tulisannya gitu kan, kalian udah mulai bisa nyatet poin-poin yang menurut kalian penting gitu, supaya nanti kalian ingat ada di mana dan seterusnya. Ngomong-ngomong, kalian juga boleh loh screenshot yang menurut kalian itu bisa semakin menguatkan, boleh. Jadi apapun sumbernya, termasuk menggunakan rujukan dari film tersebut atau dari tempat lain, yang penting berbasis data dan fakta. Gitu ya. Kalau nanti untuk menjawab pertanyaan misalnya ketiga selain sumbernya yang diberikan Anda mau screenshot sesuatu juga silakan. Baik itu dari media massa ataupun dari sumber lain gitu ya. Itu silakan. Kalau itu bentuknya visual sehingga Anda membutuhkan screenshot ya. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan hari ini.
harapannya teman-teman udah bisa mencicil nonton dulu malam ini misalnya ya, atau membaca. Karena dari satu link Pulitzer yang tadi saya berikan, itu ada 3 tulisan series yang dibuat sama Mas Furkon dan kawan-kawan terkait warga di pesisir utara Jawa. Jadi warga pesisir yang nanti akan ditanyakan soal identitasnya, soal value mereka, pesisir. Walaupun pesisir itu di tulisan Mas Furkon itu ada cerita soal Indramayu, ada cerita soal Kendal, ada cerita soal Batang, ada cerita soal warga di Gresik. Makanya kemudian secara umum warga di pesisir Jawa yang terancam tenggelam. Itu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Nanti pokoknya saya taruh di BIK, saya koordinasi sama ketua kelas ya. Iya, Miss. Iya, Ya, Miss. makasih Mas Irul, makasih semua teman-teman. Selamat malam. Malam. Malam, Miss. Malam, Miss. Malam.